Panas sekali guys. Panas. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk melihat salah satu upacara umat Hindu yang ada di Bali. Namanya adalah upacara Melasti. Nah, upacara ini tuh dilakukan beberapa hari sebelum Hari Raya Nyepi. Dan ini aku datangnya tuh sekitaran jam 3 dan upacaranya belum dimulai. Jadi umat Hindu lagi nyiapin persembahan dan juga sesajen dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat ada sesajen-sesajennya sama meja persembahan yang tadi. Ini pada nungguin karena belum mulai upacaranya. Jadi ini meja persembahannya itu ada barang-barang suci dari pura sama sesajen. Kalian bisa lihat ada beberapa meja persembahannya itu dari beberapa pura gitu. Jadi di depannya tertulis misalnya dari pura A, pura B dan lain-lain kayak gitu. Oh ya, upacara Melasti ini tuh dilakukan di dekat sumber utama air atau di dekat Tirta Amerta gitu. Jadi biasanya dilakukan di pinggir pantai atau di pinggir danau. Selain ada sesajen, ada juga payung, umbul-umbul serta senjata nawasanga kayak di depan tadi itulah. Dan karena upacaranya belum dimulai dan di pantai tadi sangat panas, yang pernah ke Kuta pasti tahu ya gimana panasnya. Jadi aku ke jalan di depan untuk berteduh sebentar. Nah, ini udah sekitar jam 4 lebih. Ini kalian bisa lihat umat Hindu yang datang tuh semakin banyak. Dan ini memang kalau di upacara Melasti itu berjalannya harus beriringan kayak gini guys. Jadi nggak heran kalau misalnya di upacara Melasti kalian bakal lihat umat Hindu jalannya tuh beriringan kayak gini. Nah, kalau kalian lihat itu kan ada payung gitu sama ada kain putih yang dituntun sama orang-orang gitu. Kalau berdasarkan info yang aku dapet itu artinya yang dipayungin itu adalah dewa gitu. Dan kainnya itu sebagai penuntun gitu supaya nggak putus jalannya. Jadi diantar ke tempat persembahyangan. Jadi sini kan tempat persembahyangannya itu di pantai gitu. Nanti kalian akan lihat itu ada dibikin jalan di bagian tengah. Nanti mereka masuknya ke situ. Terus di bagian tengahnya itu ada pusat persembahannya gitu loh. Nah, selain berjalan beriringan, umat Hindu yang menuju ke tempat persembahyangannya di pantai untuk merayakan atau melaksanakan upacara Melasti ini, itu tuh mereka diiringi juga oleh gamelan Balai Ganjur. Jadi diiringi dengan gamelan Balai Ganjur, itu alat-alat musik yang terdiri dari kendang, reong, kepunggang, tawa-tawa, kempli, ceng-ceng, gong, dan juga suling. Jadi kalian bisa lihat ini mereka jalannya tuh diiringi oleh pemain-pemain musik seperti itu guys. Jadi itu ciri khasnya upacara Melasti ini. Dan juga di saat perjalanannya itu pasti dijaga oleh yang namanya pecalang gitu. Jadi pecalang tuh kayak polisi adat di balik gitu. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi ke tengah yang tadi gitu, ke pusat tempat persembahyangannya. Nah, ini adalah gamelan Balai Ganjur. Kalian bisa lihat, aku nggak bisa jelasin satu-satu karena source-nya dikit gitu. Jadi yang bisa kalian lihat itu pokoknya yang aku jelasin tadi deh, Balai Ganjurnya apa aja gitu. Dan ini perempuan-perempuannya lagi mempersiapkan sesajennya, persembahannya. Ini dari Pura Panti Pasek Gegel.
Ini aku udah sangat kepanasan dari jam 3 sampai udah mau jam 5 kayaknya. Upacaranya mulai jam 5 lebih. Nah ini udah akan segera dimulai upacaranya. Jadi ini pertama kalinya sih aku ngelihat upacara melasti ini. Jadi aku sangat excited. Nah ini tuh pecalang, kalian bisa lihat kalau pecalang-pecalang itu mereka pakai baju dengan tulisan pecalang kok guys. Nanti mereka yang membantu supaya upacaranya itu tertib. Panas sekali. Oh ya, yang menarik juga di upacara melasti itu nggak tahu kenapa airnya naik gitu loh guys. Padahal ini bukan waktu airnya naik, tapi airnya naik. So that's looks like a miracle for me. Dan ini kita lagi nungguin. I have no idea sebenarnya gimana sih upacara melasti itu. Jadi aku cuman menunggu saja. Nah ini para pemangku adatnya mulai memercikan air suci atau dibilangnya tuh tirta amarta. Jadi dipercik di depan jalan masuk yang mereka buat ini. Aku bilangnya area yang di tengah ini, di tengah persembahyangan ini, aku bilangnya pintu masuknya ya guys. Soalnya kan kalian lihat tadi kan tuh orang-orang yang datang beriringan kan masuknya dari sini. Jadi aku bilangnya ini tuh jalan masuk. Dan di jalan masuknya itu kayak dihias sama ada umbul-umbulnya, terus ada juga senjatanya. Ini juga kayaknya kayak batang tebu atau apa ya, aku mungkin kurang paham. Nah ini setelah dipercikan di depan tadi, terus dipercikan juga di meja-meja persembahan. Ini juga dipercikan lagi. Jadi ada beberapa orang gitu melakukan prosesi pemercikan ini kayak gitu. Oh ya guys, dalam upacara ini tuh kenapa sih sesajen dibawa sama benda-benda suci dari pura itu dibawa, supaya mengundang dewata agar dewata juga menyetujui atau kayak memberkati acara ini gitu, supaya acaranya lancar dan sang dewata hadir di upacara melasti ini. Seperti itu. Ini dipercikan lagi tirta amartanya atau air sucinya. Ini dilakukan beberapa kali ya sama para pemangkunya sebelum upacara atau doanya dimulai. Maksudku doa yang dilakukan oleh semua umat gitu. Ini kembali lagi dilakukan pemercikan seperti itu. Jadi orang-orangnya itu ada yang beda-beda gitu memercikan air suci dan juga menaruh canangnya ya. Itu kalau kalian lihat yang ditaruh ibu itu namanya canang. Kalau ke Bali kalian pasti sering melihat canang di banyak tempat. Nah setelah itu tuh ada tari-tarian gitu loh guys. Jadi yang di atas ada pria yang menari, terus di bawah ini sebenarnya kayak remaja-remaja gitu, cewek-cewek yang masih muda yang menari-nari.
Dan ternyata ini adalah acara akhirnya guys. Jadi setelah tarian tadi selesai, itu orang-orang diminta untuk duduk dan pemimpinnya mulai membacakan doa kayak gitu. Dan cara berdoanya tuh tangan diangkat kayak gini, terus ada yang megang bunga, terus bunganya ditaruh di kepala. Nah setelah selesai nanti para pemangkunya tuh keliling dan memercikan air sucinya kayak gitu. Jadi dipercikan ke semua umat yang ikut melasti ini. Oh ya guys, for your information juga, maksud diadakannya upacara melasti di Bali ini adalah untuk menyucikan diri dan juga lingkungan sekitar. Sehingga dengan hati, pikiran, dan alam yang suci, kita melakukan kegiatan di Hari Raya Nyepi dan menyambut Tahun Baru Saka dengan hikmat kayak gitu. Dan juga bisa memulai lagi kehidupan yang lebih baik di tahun baru berikutnya. Dan upacara melasti ini tuh biasanya diadakan 3 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Dan kenapa sih upacaranya dilakukan di pinggir pantai atau danau? Itu dengan maksud supaya menghanyutkan segala perbuatan buruk tuh menggunakan air kehidupan. Di sini air kehidupannya itu dibilangnya Tirta Amarta, air suci. Dan juga dengan adanya upacara melasti ini diharapkan semoga umat Hindu bisa menjalani Hari Raya Nyepi dengan baik. Seperti itu. Halo Pak, selamat menyambut Hari Raya Nyepi Pak. Terima kasih. Nah setelah doa tadi selesai dan semua umat udah dapet air sucinya, udah dipercikan oleh para pemangku tadi, punya pulang. See you in the next episode guys. Thank you for watching and bye bye.